Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita berjumpa lagi di sesi yang ketiga ini dalam acara virtual koordinator training batch 6 Jawa Barat dengan saya sebagai host yang mempunyai rumah dan ada yang segitiga gini kan ditangkap dan moderator sebagai pemandu materi pembahasan adalah saudari Atri Ibu Nur Halimah SPDGR. Dan narasumber yang bertindak pada hari ini adalah Ibu Dewi Sri Hidayati dari MTSN 1 Tasikmalaya. Adapun tema yang dibawakan acara ini adalah tentang game geometry, ya, yang mungkin kita akan bermain game bagaimana caranya agar siswa bisa tertarik dalam pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu moderator untuk membawakan acaranya, untuk menghantarkan Ibu narasumber menambahkan materi yang disampaikan. Kepada Ibu moderator, Ibu Nur Halimah dari SDIT Kusnatul Muhajirin, disilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak selaku host yang telah memfasilitasi dengan adanya room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, selaku moderator dalam sesi 3. Tetap semangat bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan menerima pemaparan materi tentang bagaimana menciptakan suasana kelas yang seru, yang tentunya menyenangkan sehingga peserta didik yang dapat mengikuti pembelajaran. Nah, tentunya seorang pendidik itu harus menerapkan strategi yang efektif. Lalu, bagaimana atau seperti apakah strategi tersebut dalam penerapannya? Nah, mari kita simak pemaparan dari Bu Deis selaku narasumber. Beliau adalah pengajar di MTSN 1 Tasikmalaya. Nah, langsung saja Bu Deis, sudah siap? siap. Ya, dipersilakan kepada Ibu Deis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator atas waktunya dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di room kami. Saat ini saya akan membawakan materi tentang Jeopardy game. Sebenarnya judul temanya game jitu ciptakan kelas seru. Tapi lebih di bagaimana kita menciptakan ruang kelas yang menyenangkan. Itu banyak caranya, banyak strateginya, banyak modelnya yang bisa digunakan untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Kelas yang menyenangkan itu secara definisi itu bagaimana menciptakan anak-anak aktif, seru, happy dari awal kita mulai masuk sampai terakhir. Yang terutama di akhir penutupan kelas, kesan itu menempel di siswa gitu ya. Nah, di antaranya salah satu game yang saya gunakan di dalam kelas adalah dengan menggunakan Jeopardy game. Salah satunya adalah Playfactil. Sejarah singkat Jeopardy game ini bisa dibaca di layar ya. Jeopardy game adalah sebuah acara permainan yang pertamanya disajikan dalam bentuk jawaban dan peserta harus menjawab dalam bentuk pertanyaan. Nah, di layar ini kalian Bapak Ibu bisa baca bahwa ini adalah pertamanya acara di TV gitu ya. Sudah. Nah, selanjutnya
pada perkembangannya game ini digunakan dalam pembelajaran. Jadi tidak lagi kalau game asalnya adalah peserta diminta untuk memberikan jawaban atas pernyataan yang ada yang sudah diberikan. Jadi peserta harus membuat pertanyaan dari pernyataan yang disajikan. Nah, pada perkembangannya game ini digunakan dalam pembelajaran. Di antaranya adalah Flyfactyl. Digunakan dalam pembelajaran di kelas ini untuk menilai pemahaman siswa tentang materi yang sudah diberikan. Tampilannya menarik dan sangat mudah untuk dipakai. Seperti apa sih permainannya? Nah, sabar ya. Untuk melakukan game ini ada beberapa proses yang harus dilakukan pertama kali oleh guru, yaitu guru membuka websitenya Flyfactyl itu secara online ya di internet. Kemudian membuat soal di dalam satu Flyfactyl satu game itu ada soal sebanyak 30 soal berserta skor dan tempat untuk jawabannya. Kemudian pada proses pelaksanaannya, guru harus menyiapkan laptop, proyektor, koneksi internet. Ini pada pelaksanaannya, game ini ditayangkan secara langsung di kelas melalui layar di dinding ya, layar proyektornya melalui proyektor. Dan yang saya terapkan adalah saya meminta satu orang untuk menjadi scoring, satu orang dari siswa untuk menjadi scoring, dan satu orang lagi untuk menjadi kameramen atau yang mendokumentasikan kegiatan yang ada di kelas. Karena kalau sekarang itu setiap apa yang kita lakukan itu harus didokumentasikan. Nah, kemudian siswa di dalam kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Sebenarnya bisa berapa kelompok aja, karena saya berpikir soalnya itu ada 30 soal. Dan kalau dibagi 5 kelompok, berarti tiap kelompok berkesempatan untuk menjawab 6 soal. Atau kelompok bisa dibuat menjadi 6 orang per kelompok. Berarti dibuat 6 kelompok, jadi setiap kelompok ada 5 orang. Nah, saya dibuatnya 5 kelompok saja. Untuk selanjutnya ditampilkan Jeopardy game-nya di layar. Kemudian guru menjelaskan aturan permainan, lalu siswa bermain sesuai aturan. Terakhir diumumkan kelompok yang memiliki nilai. Penutup di akhir kelas kegiatan, guru bersama siswa mengadakan refleksi tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian guru bersama siswa mengevaluasi Jeopardy game. Menurut mereka apakah game itu menarik, sesuai, bikin penasaran atau gimana, itu dievaluasi. Ingin lagi atau tidak, cocok atau tidak, itu dievaluasi dengan siswa. Kalau kira-kira game itu tidak cocok, tidak sesuai, atau harus ada yang diperbaiki, atau tidak suka, kesimpulannya tidak suka, maka game itu tidak dilakukan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, kita tengok yuk seperti apa Flyfactyl itu. Cekidot. Pertama, buka. Kalau ada laptop silahkan dibuka, tapi ini secara singkat aja ya. Pertama cari di Google Search, ketikkan Flyfactyl, akan muncul ini. Lalu ketik Flyfactyl, itu yang di atasnya ya. Kemudian kita nanti akan masuk ke tab ini. Di sini kita lihat ada Build Now, Sign Up for Free atau Login. Kita pilih for free. Ketika dipilih for free, ternyata saya sudah register. Jadi saya memilih untuk login. Karena sudah terdaftar, jadi saya milih klik login. Nah, setelah login akan muncul ini.
Coba lihat tampilannya. Di bawah ada jelajah ASEAN. Di bawah ada short by play, ada new game. Di bawahnya lagi ada jelajah ASEAN. Nah, jelajah ASEAN ini adalah salah satu game yang pernah saya buat. Kita coba dibuka ya. Kita coba buka. Nah, setelah dibuka jelajahnya ada play now. Kita lihat isinya itu seperti apa. Nah, ada lagi pertanyaan setelah klik play now. Ada pertanyaan how many team? Ada berapa? Ini boleh pilih berapa aja. Ini artinya saya sudah pernah menggunakan game ini. Jadi game ini sudah disiapkan. How many team? Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh berapa? Yang pastinya bahwa soal itu ada 30. Jadi karena tadi saya contohnya dibuat 5 kelompok, maka saya klik 5 kelompok. Do you want to play in buzzer mode? Buzzer mode itu kita lihat di bawahnya bahwa buzz itu timnya bisa menjawab dengan menggunakan phone, tablet, atau komputer. Nah kan kita tema tidak, karena jawaban anak itu secara langsung dijawab di situ, maka kita klik no. Nah, muncul layar ini, choose 5 tim kapten, tim kaptennya. Kalau ini gambar dan nama sudah ditentukan dari sananya. Jadi kita pilih aja 5 buah-buahan di sini. Klik 1, 2, 3, 4, 5. Klik aja bebas 5 ya. Nah setelah itu ada tampilan ini. Select a question by category. Di sini kalau misalnya pilih panah kiri atau kanan itu untuk melihat bagaimana cara bermainnya. Kalau sudah mengerti kita langsung aja start game. Klik start game. Nah, ini pertamanya. Jadi tampilan di anak itu seperti ini. Anak diusahakan duduk berkelompok. Nah, setiap kelompok silahkan memilih mau pineapple, orange, banana, lemon, atau onion. Silahkan memilih gitu ya setelah ditentukan mana. Kemudian kita beri kesempatan kepada dibacakan dulu aturannya. Aturannya apakah setiap kelompok berarti berkesempatan untuk menjawab 5 soal. Karena ada 30 ya, 5 soal. Nah, kita buat aturan dengan anak, apakah jika tidak terjawab oleh kelompok 1 langsung dilempar ke kelompok lain atau tidak. Itu boleh aturannya dibuat sendiri ya, dibuat berdasarkan kesepakatan dengan anak. Nah, lalu bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya adalah misalnya orange, tunjuk di poin mana saja, di karakter mana saja, dengan poin berapa dia harus akan memilih dan harus menjawab soal yang muncul ketika poin dibuka. Misalnya, nah ini yang bertanya adalah orange. Kelompok orange bertanya pada kategori kondisi geografis ASEAN poin 400. Nah, muncul pertanyaan. Nah, jika jawabannya benar, lihat di kiri kanannya ada back, ada skip, set, ada answer. Jika jawabannya benar, maka nilainya otomatis ke orange akan mendapat nilai 400. Jika jawabannya salah, menurut peraturan boleh dikurangi atau ditetapkan aja. Makanya peraturan itu dibuat dulu pertama kali berdasarkan kesepakatan dengan anak. Nah, untuk lihat jawabannya betul atau tidak, boleh nanti diklik answer oleh petugas tadi ya, klik answer. Oh, sudah. Nah, kalau jawabannya benar, maka nilainya akan masuk ke sini, nilai 400. Dan itu berlangsung sampai semua kelompok ini mendapatkan kesempatan menjawab 5 pertanyaan dan kotak ini sudah habis semua. Sudah habis semua ya. Nah, untuk menentukan pemenang terakhir ada di sini final factile. Pada final factile ini diberikan kepada guru pertanyaannya apakah mau sesuai dengan kategori atau tidak, dan nilainya pun diberikan kepada guru sehingga nilai itu bisa jadi merubah posisi kedudukan tiap kelompok.
Jadi kalau kemarin saya contohnya 500. Kita buat peraturan saja dengan anak-anak itu ya. Yuk, kita praktek yuk. Nah, ini untuk prakteknya begini. Bagaimana cara membuat ini? Karena ini kan yang sudah ada tadi ya, yang sudah saya buat. Nah, ini cara prakteknya. Nah, masuk ke sini. Kemudian ke sini. Kalau belum pernah membuat atau baru pertama kali menggunakan Playfactil, klik login. Bukan. Klik build now, sign up for free. Nah, klik di situ ya. Membuat free, gratis. Nanti akan muncul ini, meminta email address dan password. Sign up, ikuti aja langkah-langkahnya, sangat mudah. Langsung nanti kita akan dapat account dari gamenya ya, dari Factilnya kita langsung akan dapat account. Sangat mudah sekali, email, password, sign up, langsung masuk. Nah, setelah terbuka tab ini, kita klik new game. Di bawah nampak jelajah ASEAN. Oh iya, sudah yang tadi ya. Nah, kita karena kalau mau membuat baru, kita klik new game. Apa yang muncul ketika diklik new game? Nah, ini. Ada custom URL link dan game title. Ini kotak yang pertama adalah untuk nama URL, alamat webnya nanti ya, www.playfactil.com/dunia IPS. Saya ngasihnya dunia IPS. Sebenarnya bebas aja. Bapak Ibu boleh menggunakan nama apa saja sesuai dengan yang Ibu kehendaki ya, boleh mata pelajaran, boleh apa saja lah, bebas. Kemudian game title. Kalau game title, judulnya game. Kalau saya lebih menggunakan judul materi yang akan diteskan kepada anak. Jadi judul materi ya yang sudah diberikan kepada anak. Misalnya kegiatan ekonomi. Setelah itu di-scroll ke bawah. Kalau sudah di-scroll ada cancel, ada save and continue. Kita pilih save and continue. Nah, muncul seperti ini nanti ya. Dari mana nama ini, nama kegiatan ekonomi? Ini langsung muncul di sini dari yang kita tadi game title. Nah, di sini aslinya ini adalah kategori. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Jadi siapkan kita mau kategori apa saja atau materi-materi sub-sub materi apa yang sudah diberikan kepada anak yang akan diteskan. Muncul ini tab ini di kegiatan ekonomi. Ada kegiatan ekonomi itu muncul karena tadi otomatis setelah kita mengisi game title itu muncul ke sini. Kemudian di sini di bawahnya judul-judul itu ada kategori-kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Nah, diisilah dengan sub-sub judul, sub-sub materi yang sudah disampaikan. Kalau di sini saya pilihnya produksi, distribusi, konsumsi, pelaku ekonomi, asal bukan pelaku ekonomi ya. Bukan pelaku ekonomi kalau saya nanti ya, permintaan dan penawaran. Nah, terus bagaimana selanjutnya setelah kategori diisi, di sebelah kiri ya ada question, ada answer ya. Nampak tidak di layarnya? Di layarnya nampak tidak ya? Oke. Klik question. Nah, nanti akan muncul ini. Question, tuliskan pertanyaan di sini, berikut jawabannya di bawah. Di question, tuliskan pertanyaannya. Di answer, di kotak answer, ketikkan jawabannya. Ini batas maksimal dari huruf atau dari karakter ada 300 karakter per pertanyaan atau jawabannya ya, karakternya yang digunakan. Nanti kita bisa lihat kalau pertanyaan kita berupa cerita, kita lihat dulu cukup tidak ininya, kotaknya ya. Ini maksimalnya 300 karakter. Kalau kita mau gunakan gambar, ini bisa ada tombol-tombol di sini, mau video atau gambar-gambar bisa digunakan. Tapi karena itu akan berat, saya memilih pertanyaan aja dan jawaban.
Kalau sudah, oh ada yang kelewat ya penjelasannya. Yuk naik lagi. Nah, sebelum ke question itu, pasti kita akan tentukan dulu. Ini kan ada poin ya, 100 sampai 500 semua kotak. Nah, untuk di kategori produksi, misalnya, di kategori produksi nilainya 100, mau soalnya seperti apa. Jadi bobot soal itu diapakan? Disesuaikan dengan nilai ya. Misalnya kalau 100, ya berarti soalnya yang mudah. Kalau nilainya 500 berarti lebih sulit gitu ya. Ini untuk tingkat kesukarannya atau terserah Bapak sajalah mau dikasih berapa. Kadang-kadang kalau saya mah nilai yang sangat mudah dikasihnya 500 gitu kan namanya juga game ya. Nah, klik dulu ini, klik tombol kategori produksi nilai 100, klik dan klik question. Setelah diklik itu klik question maka akan muncul ini. Lihat di atas nih. Produksi for 100. Berarti kategori produksi nilainya 100. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, langsung di save kalau sudah ya. Nah, ini contohnya saya misalnya kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk pertanyaannya nanti. Jadi tidak usah tanda tanya juga ya, tidak usah menggunakan tanda tanya. Langsung untuk jawabannya ada produksi, klik save. Nah, untuk selanjutnya, lakukan dengan cara yang sama untuk mengisi 29 kotak lainnya. Bobot soal disesuaikan dengan besar kecilnya poin. Telangkung ya temannya, Bapak Ibu. Bu, apakah harus berurutan ini mengisinya? Enggak, tidak harus berurutan. Misalnya saya ngisi produksi dulu ini. Terus kemudian ingat ke penawaran, isi dulu penawaran. Bolehlah, mana saja dulu yang diisi, mangga. Yang penting semua kotak ini sudah terisi dengan soal, jawaban, dan jawabannya otomatis itunya apa namanya skornya. Nah, setelah ini terisi penuh, sudah ya penuhnya. Nah, ada final factil. Ini adalah pertanyaan penentuan bagi semua kelompok. Penentuan baik itu siapa yang berhak menjadi juara. Dan skornya silahkan ditentukan oleh gurunya masing-masing. Mau sebanyak apa atau sebesar bagaimana, disilahkan kepada guru untuk memberikan skornya. Kita lihat buka apa. Nah ini, final factil 500. Kalau saya dikasihnya 500 ya. Nah ini di kategori pilihan bisa dipilih. Nanti kategori-kategori yang tadi akan muncul. Kalau soal final ini akan berdasarkan kategori, silakan diklik kategorinya. Tadi kan ada kategori produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya bebas kategori. Jadi soal final factil ini di luar dari kategori itu. Pertanyaannya saya aneh. Oh, tidak dikasih tahu ya. Kalau pertanyaan saya kadang-kadang di sini tiba-tiba misalnya berapa nomor sepatu. Oh, enggak begitu ya. Siapa guru IPS kalian lengkap gitu. Kadang-kadang anak kan tidak tahu Bapak Ibu nama gurunya siapa ya. Nah, saya tes itu di situ kasih nilainya besar. Kalau sudah itu mah bebas ya untuk di final factil mah mau berdasarkan kategori atau mau sebagai hiburan juga tidak apa-apa soalnya. Klik save. Sudah Bu, selesai. Bapak Ibu ini sudah selesai ya. Terakhirnya, bagaimana terakhirnya? Terakhirnya di sini. Play now. Oh, di sebelum play now itu kita bisa lihat di sini ada edit game, copy game, print, dan share. Kalau mau share, kita coba lihat share. Mau share apa? Nah, kalau share akan muncul seperti ini. Copy link, linknya yang tadi kan ya, yang mudah kan dunia IPS akan munculnya ke sini. Di share-nya mau ke email, mau kemana, ini bisa di share. Kalau mau sudah kalau mau apa namanya mau copy boleh copy, kalau mau disimpan simpan aja. Nah sudah selesai Pak Bapak Ibu, play factilnya sudah selesai, tinggal digunakan ya, tinggal dipakai di kelas ya.
Silakan Ibu moderator, Ibu moderator, ya. Barangkali Ya, ada. iya, terima kasih Bu Deis. Penyampaian materinya ya sangat luar biasa. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab ya agar lebih memahami gitu bagaimana penerapannya. Jadi boleh ditanyakan langsung kepada beliau atau lewat chat juga boleh. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, untuk presensinya juga jangan lupa untuk diisi. Sudah di-share sama Pak ya. Saya Lisa. Ya. Bu Haji Eli, Pak Haji, ada yang bocor Pak Haji? Saha. Bu Irni, boleh silakan ditanyakan mengenai Saha daya, Bu. seru, tidak membosankan, insya Allah. Iya, ini yang repotnya kalau kendalanya saya menggunakan ini, nggak apa-apa ya sambil menunggu ya Bu Nur ya? Menunggu Ya, yang boleh, bertanya. boleh. Nah, Iya, mengawang sobo mohon. kendalanya ketika menggunakan Vektil ini harus online, tidak bisa offline. Jadi kalau ke ruangan yang tidak nyampe wifi-nya, tidak sampai atau tidak, iya tidak sampai ke kelas, saya menggunakan wifi dari atau internet dari HP, bawa HP ke kelas gitu. Karena harus online. Dan seperti barusan seperti ini, kalau tiba-tiba kuota habis atau nge-loading atau apa, itu bisa berhenti dulu, gamenya bisa berhenti dulu gitu. Ya, ini Bu Deis ada pertanyaan dari Iya. Ibu Irni. Menurut Ibu, apa kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran ini? Silakan Bu. Kekurangannya itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa ini game online. Jadi untuk menggunakannya harus standby internet, harus ajeg internetnya ya. Kemudian sebenarnya kalau di game itu mempersiapkan 30 soal. 30 soal sekali pertemuan ya. Tapi dibikin mudah saja. Apalagi tadi teh kendalanya dan apanya? Kelebihannya, Bu. Oh, kelebihannya senang. Dari yang beberapa Ya, kelas udah yang saya sampaikan ketika di penutup acara, itu mereka seru sekali karena ada gini, ada cerita, ada suatu kisah, di satu kelas kelompok A itu mendapatkan nilainya hanya 100. Dari awal sampai akhir udah berebutan, udah tambah kurangi lagi. Di sesi akhir kelompok A itu 100. Di kesepakatan pertama, di kesepakatan waktu mau menggunakan game ini, bahwa yang kalah itu harus nyapu. Harus menyapu kelas bagian bagian tugas beres-beres kelas nanti di akhir ya, bersih-bersih kelas. Nah, itu kelas kelompok A sudah tegang karena nilainya 100. Tapi saya semangati kepada semua kelompok bahwa keadaan itu bisa berubah dengan final factil. Pertanyaan final factil. Itu final factil itu bentuknya berebutan dan perjanjian gitu. Kalau misalnya jawabannya salah, semua nilainya dikurangi dengan nilai yang sudah dimiliki. Misalnya ada kelompok yang sudah 400. Kemudian menjawab final factor salah. Maka nilainya otomatis akan menjadi 0. Kemudian kalau yang nilainya 100
tadi, kalau berani menjawab file Factil itu dan benar, maka nilainya akan menjadi 600. Bu Deis. Ya, Bu Nur, kemana? Tidak ada Iya, silakan suaranya. lanjutkan, Bu. Nah itu tadi kejadian terakhir yang kelompok hanya nilainya 100 itu memberanikan diri, maksudnya kalau ya sudah pasrah aja, karena udah nilainya udah 100 ini ya, udah kalah, udah berani untuk siap Bu, saya yang final gitu. Ternyata dia saya nggak apa-apa nilainya 0 juga gitu, dikurangi bahkan min 400 kayak gitu ya, min 400 nggak apa-apa sih. Nah, ternyata di jawabannya itu mereka menjawab benar. Otomatis yang tadinya kelompok kelompoknya mendapatkan nilai 100 setelah menjawab final pertanyaan finalnya benar, otomatis menjadi juara. Di situ keseruannya. Ya, Bu Nur? Ya, ini Bu. Dilanjut ada dari Bu Haji Elin. Ya. Mantap jiwa Bu Deis. Pasti senang siswa belajar dengan Ibu. Iya, terima kasih. Ini ada Bu Haji. pertanyaannya. Ya. Berapa kali Ibu sudah mencoba memakai game ini selama 1 semester di kelas? Wah, 1 semester. Saya ganti-ganti ya. Ya. Dari Ibu siapa yang bertanya? Dari Ibu atau Bapak ya? Bu Haji Elin. Oh, dari Bu Haji. Bu Haji, kalau ini saya untuk game ini saya gunakan di beberapa kelas. 6 kelas yang saya gunakan, berarti di 6 kelas yang berbeda-beda dengan aturan kelas yang berbeda-beda dengan hasil kegiatan siswa yang berbeda-beda pula. Nah, bagi di terakhir di situ di akhir pembelajaran kan saya suka mengadakan refleksi ya. Nah, ada anak yang, "Ibu pakai game ini lagi, Bu, ini," gitu. Semuanya suka menggunakan game ini. Pertanyaannya berapa kali dalam 1 semester? Kalau berapa kali dalam 1 semester di seluruh kelas, itu 6 kali ada, mungkin lebih. Tapi saya suka ganti-ganti, Bu. Tidak suka satu gitu, Bu. Kalau, "Oh ini udah, suka ya, suka. Mau pakai lagi enggak?" Pakai lagi mungkin sekali lagi pakai. Kalau misalnya ada yang kebetulan gagal atau kebetulan tidak di akhirnya tidak sukses gitu. Karena peraturannya yang kurang bagus, kita ulangi lagi dengan materi yang berbeda tentunya ya. Diulangi lagi di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda, tapi gamenya yang ini. Itu kalau yang ada kendala itu 2 kali di satu kelas yang sama. Kalau tidak ada yang kendala, saya cari game lagi, Bu. Ada game Kahoot kan, ada yang lain lagi lah. Saya nggak suka terus-menerus pakai ini, Bu. Maaf mungkin saya kurang bagus ya. Gimana Bu Nur, Bu Haji? Tapi kalau pertanyaannya Ya, berapa keren. kali 1 semester, itu 6 kali insya Allah. Karena semua kelas kena. Tapi kalau berapa kali di dalam satu kelas itu, ada dua kali mah ada gitu. Untuk kelas yang kebetulan misalnya di peraturannya ternyata tidak sesuai, di peraturan kesepakatan dengan siswanya tidak sesuai, atau yang ketika ada kendala itu, Bu. Ya, Bu Nur. Oh iya. Ya Bu. Oh ya, saya mau tanya nih Bu. Ya. Jadi ini tuh kayak ada 2 sesi gitu ya Bu ya? Maksudnya. Yang pertama untuk wajib dijawab, nanti dapat poin. Yang kedua nanti sistemnya rebutan, seperti itu? Nah, itu bisa itu kan Bu, bisa apa namanya? Bisa musyawarahkan, ya musyawarahkan dengan anak gitu. Sebenarnya gini maksudnya, yang 6 soal, setiap kelompok itu mendapatkan 6 soal, itu wajib. 6 soal berarti Ya. habis. Nah, yang satu, yang finalnya itu rebutan. Ya. Atau semua peraturan pertama 6 soal itu diberikan kepada kelompok. Kalau salah ya udah salah saja, berhenti, tidak dilempar. Mungkin di situ berhenti, tidak dilempar. Ya, setiap kelompok mempunyai kesempatan untuk
menjawab 6 soal. Kalau salah tidak dilempar itu. Atau peraturan kedua, setiap kelompok berkesempatan untuk menjawab 6 soal. Jika salah, boleh dilempar. Ya, itu. Oh. Tapi pada di akhirnya tetap ada finalnya, di final itu. Kalau final itu pasti rebutan. Jadi itu mah Bu, terlangkung kesepakatan, coba aja dulu yang coba aja dulu yang setiap kelompok mendapatkan nilai, kalau Soal salah lagi, Bu. ya mendapatkan soal, kalau salah tidak dilempar. Coba dulu yang seperti itu. Makanya soal itu saya sebenarnya tidak soal mudah dan sulit itu tidak disimpan, misalnya yang sulit di 500 semua, yang mudah di 100 semua gitu. Tidak, saya acak aja gitu Bu. Karena kadang-kadang anak itu tidak mau yang 100 atau tidak mau yang 500 karena dianggapnya sulit. Padahal pas dibuka sangat mudah. Nah, itu bikin gemes gitu ke Oh, iya. anak-anaknya itu ya. Ketika itu atau yang mudah aja nilainya 100 ternyata sulit gitu ya. Nah, itu juga bikin sesuatu bagi anak teh gitu. Ibu mah gitu. Bikin kesel gitu. Nah, jadi di dalam penyimpanan soal juga diacak saja. Oh iya, jadi belum tentu yang skornya besar itu adalah soal yang ringan gitu ya. Yang soal yang sulit atau itu ya gitu. Yang nilai 100 belum tentu itu teh mudah, pasti mudah 100 enggak juga. Yang Oh 500 iya, pasti nilai ini yang nilainya mudah. sulit ya. Soalnya sulit enggak juga gitu. Ya gitu. Jadi diacak aja. Ya, jadi artinya bisa diatur oleh kita ya Bu Bisa ya. diatur. Mangga aja Diatur, jadi nilai mana yang mau 100, nilai mana ya yang gitu. 200, Iya, mana 500. iya. Nah, tapi setiap kelompok mempunyai jumlah nilai maksimal sama. Bisa jadi. Kan tadi begini kata Ibu tadi, bahwa satu kelompok itu kan mendapat 6 soal. Ya, 6 soal. semua kelompok dapat 6 soal. Iya. Ya, semuanya sama kelompok ya Bu ya. 6 soal. Tapi belum Iya. tentu jawab Iya. harganya sama, Pak. Oh, belum tentu sama. Belum tentu, Oh, belum kan? tentu. Iya. Yang ngupload 6 soal itu atau kita atau memang dari aplikasinya? Aplikasinya itu 30 soal. Itu mah mau Iya, mau dibikin betul. berapa terserah kita aja, Pak. Tadi kan ada pilihan kelompok ya. Mau dibikin berapa kelompok. Iya, Nah, itu yang betul. menentukan 6 atau berapa soal siswa mendapatkan. Oke, misalnya gini, misalnya gini Bu, kita buat nanti 30 soal, ya 30 soal. Nah terus kita buat 5 kelompok, berarti masing-masing adalah 6 soal, Ibu ya. Apakah dari 6 soal itu, yang 1 sampai 6 itu plottingnya adalah kita yang buat atau aplikasi yang memberikannya langsung? Aplikasi. Jadi anak memilih, terserah mau Aplikasi. ya misalnya anak mau milih 500 aja terus gitu. Yang 6 itu. Oh gitu. Ya, tapi kan gitu. Jadi nggak ya bagaimana? Nggak harus sesuai kategori gitu. Kan itu kan berdasarkan kategori ya. Harus lurus kategori tidak. Terus diberikan kesempatannya 1 kali Pak. Misalnya kelompok A dulu 1 pilih mana. Jadi enggak 1 6 sampai habis gitu. dia sendiri gitu. Jadi misalnya kelompok banana 500 terus dia milihnya gitu. Enggak seperti itu. Jadi kelompok banana enggak dulu. begitu enggak ya? Iya. Kelompok banana dulu 1. Gitu. Kelompok onion 1 pilih mana gitu. Kelompok ini jadi 1 kelompok 1. Iya. Jadi berapa putaran lah gitu ya Pak. Iya. Akhirnya menjadi putaran gitu. Berapa kali 6 kali putaran berarti ya. Nah, seperti itu. Oh iya. Iya berarti bukan plotting 1 kelompok 6 soal, bukan langsung ya, tapi memang per putaran, Iya, 6 putaran Bu ya. Secara Nah, putaran. Pasti. gitu 1 putaran. Ya. 1 putaran 1 kelompok 1 berarti ya Bu ya. Gitu. Iya. Ya. Iya gitu. Kalau dihitung gitu kebagian 6 gitu. Setelah selesai semuanya seperti itu sebenarnya kan putaran aja gitu, berapa kali putaran gitu. Dan mereka bisa memilih. Tapi milih mau yang 100 atau 500 tergantung mereka milihnya yang mana gitu. Betul. Misalnya ya, gitu. kategori ekonomi poin 400 gitu. Yang penting yang belum dipilih oleh teman. Saya kelompok saya gitu. kategori ini
poin 100 gitu. Boleh acak kategori, boleh acak poin. Nah, itu makanya saya siapkan Berarti ya, gimana, Pak? Berarti kalau begitu ada kemungkinan satu kelompok itu mungkin kebetulan memilih 400 semua atau 100 semua mungkin ya Bu ya? Bisa mungkin ya. Iya, ada kemungkinan seperti itu. Karena acak tadi kami milihnya kan. Ada kemungkinan, tapi mereka juga berstrategi, Pak. Kalau salah resiko. Oh iya. Iya, di situ. Iya, artinya ada kemungkinan. probabilitasnya ke sana kan. Iya, ada kemungkinan ke sana, ada bisa kemungkinan. jadi. Tapi karena mereka bermain strategi, ketahuan kalah atau mana seperti itu ya Bu ya. Iya. Misalnya nomor 500 tidak ada yang Makasih. menyapa nih, tidak ada yang ini karena diperkirakan kata anak-anak tuh sulit gitu daripada 500 diambil terus salah kan jadi zong gitu ya. Mendingan yang kecil-kecil aja gitu kan, ada strategi gitu juga anak-anak. Iya betul, ya. Oke, makasih ya Bu. Mangga Bu moderator, mangga. Iya Bu, jadi ada 6 putaran ya Bu ya? 6 putaran. Satu putaran itu mengharuskan satu kelompok menjawab satu soal. Nanti dapat nilai akhir, setelah itu dilanjut ke sesi kedua yang rebutan. Iya, yang penentuan. Soal penentuan. Penentuan. Final itu. Iya, final itu soal penentuan. Dan di situ Ibu, di situ ini untuk gimana? Ya, silakan Bu lanjut, Bu. Di final itulah tingkat kehebohannya. Kehebohannya karena bisa merubah nasib. Tiba-tiba merubah nasib gitu. Iya, betul. Kalau benar misalnya kelompok yang sudah nilainya bagus, nilainya akan melambung gitu. Kalau yang kalau nilainya bagus dan ternyata salah akan langsung ngegejret nilainya gitu. Dan kalau asalnya nilainya itu sedikit, ternyata jawabannya benar, akan langsung naik gitu, mengalahkan nilai-nilai yang lain. Tapi ada juga beberapa kelompok yang walaupun menang final itu tidak akan bisa mampu, misalnya karena kelompok ini masih lebih besar. Gitu. Ya lebih enakan dipraktekkan Bu, dan nanti mah kasus dan keadaan apa-apanya itu berupa macam-macamnya, romantikanya itu berbeda-beda ya tiap kelas itu Bu. Tidak sama gitu. Walaupun yang digunakan sama itu hasilnya akan berbeda-beda. Hebohnya juga beda-beda. Kembali ke karakteristik kelasnya. Iya betul. Hebohnya juga berbeda-beda gitu. Tingkat keberanian. Untuk penerapannya siswa itu harus punya laptop gitu Bu ya? Oh, enggak. Karena tadi kan yang harus disiapkan oleh guru itu ada apa? Proyektor ya. Infocus gitu. Oh iya, jadi ditampilkan gitu. proyektor. Ditampilkan di proyektor di dindingnya. Terus saya minta seorang aja yang buat ngoperasikan komputer. Iya, nanti kan yang buat ini Mas kelompok Onion dapat 400. Nah, dia yang masukin. Oh, ini kurangi, kan itu ada tambah dan ada kurang ya kalau nggak salah. Di mana tadi yang bermain? Oh, ini bukan. Yang Sabang Saning Onion. Oh, ini. Ini. Yang siapa? Satu orang siswa itu bagian mengoperasikan komputer. Ini ketika misalnya orange 400, benar, klik tambah itu otomatis akan nambah di sini 400. Kalau orange salah 400, klik min 400, otomatis itu akan min, dan nilai akan misalnya yang menjawab itu lemparannya ke Union. Itu tambah klik Union. Jadi yang mengoperasikan ini, dan ini terpampang seperti ini di di layarnya seperti ini. Jadi anak-anak tahu poinnya kelompok mereka berapa gitu, tahu. Karena setelah ada jawaban, kemudian answer jawaban yang benar muncul dan nilai masuk ke sini. Nah, ini tuh tampil. Jadi anak bisa melihat poin berapa yang sudah mereka dapatkan. Itu jadi menggunakan siswa juga untuk menjadi operator. Menjadi operator. Untuk sesi tanya jawab karena waktunya habis, jadi saya akan menutup sesi tanya jawabnya. Barangkali Ibu narasumber, Ibu Dais, ada penutupnya? Iya.
Untuk penutup, menciptakan kelas yang menyenangkan itu sangat mudah, dimulai dari gurunya yang harus men-set hatinya senang. Karena kalau gurunya sudah senang, apapun juga nanti akan senang ke anak-anaknya. Kemudian terus upgrade diri, terus mencoba hal-hal yang baru untuk diterapkan ke anak, karena anak itu sudah jauh kemana ya, sudah untuk dalam hal teknologi mungkin sudah jauh kemana gitu ya. Nah, kita juga sebagai guru harus mencari inovasi, berkreasi, menciptakan apa saja, baik itu permainan secara online atau permainan secara offline yang akan membuat anak merasa senang di kelas, senang dengan pelajaran kita, senang sama gurunya. Iya. Terima kasih Ibu. Mangga disilahkan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Deis atas penyampaian materinya. Dan saya sendiri sebagai moderator, saya baru tahu Bu, ini game ini dan ya aplikasi ini. Insya Allah saya juga tertarik untuk menerapkannya nanti jika ada kesempatan. Saya selaku moderator, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak materi yang insya Allah ada manfaatnya. Diserahkan kembali kepada host, ke Bapak, Pak Dokter. Silakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, acara pembelajaran hari ini dengan materi bermain game itu membuat kelas seru, Geometry Game telah selesai, dan kami berdoa semoga apa yang telah kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.